Jelangkung ini kan sudah merasa ngantuk. Iya. Nah, dan mereka tidak mau pulang, maka mereka merasa ketakutan, lalu dibuanglah tanah di depan rumah. Oh, enggak diantar. Nggak diantar. Seharusnya kita mengantar di mana apa kita mengambil tanah tersebut, karena sudah terlalu keluarga merasa risih. Kenapa anak ini matanya melotot, teriak-teriak. Akhirnya dipanggillah orang pintar. Orang pintar, ternyata bapak itu tahu, karena kebetulan bapak tersebut sekarang sudah almarhum. Bapak tersebut di rumah ibu Di sini. di rumah ibu Di sini. di sini di sini pas Di di sini. ruangan ini. Di sini, Bu ya. Pas di ruangan ini, bapak itu silaturahmi ke rumah ibu, dan ibu pun merasa merinding karena mengenang waktu itu. Orang memanggil bapak itu ke sini, dan bapak itu sudah almarhum. Bapak itu dipanggil, "Pak, minta tolong, bagaimana teman saya ini kesurupan." Kenapa kesurupan? Dia memainkan jelangkung, dan jelangkung itu tidak mau pulang. Nah, ternyata anak tersebut, karena bapak yang orang yang agak pandai ini di sini, maka dibawalah teman itu ke sini. Diobatilah di ruangan ini. Di ruangan ini, Bu ya. Diobati. Lalu bapak itu mengetahui yang masuk ke dalam tubuh teman itu adalah maaf saya bilang almarhum teman saya juga. Astagfirullahaladzim. Teman ibu Teman saya yang pernah ke sini. Astagfirullahaladzim. Dia meninggal juga dalam keadaan tidak wajar, yaitu di air panas mulu. Dan saya merasa sedih ataupun takut di waktu itu, karena teman saya sendiri yang datang dan dia memanggil saya. Di waktu itu saya merasa ketakutan, sungguh ketakutan. Alhamdulillah dengan adanya bapak ini, mereka membantu. Bapak ini membantu teman saya mengantarkan roh tersebut ke tempat dia sendiri, perkuburan dia sendiri. Bapak tersebut, "Ayo kita pulang," dan membawa teman saya sendiri. Jadi membawa ayah. Di waktu itu ayah juga membawa papa saya, Bu ya. membawa Papa Rocky. Di waktu itu ayah Rocky ada di sini. Waktu itu saya belum menikah. Dia silaturahmi di sini, dan kebetulan dengan bapak tersebut juga ada di sini, dan juga ada keluarga saya. Lalu Papa Rocky mengantarkan bapak ini ke Koto Keras. Di samping Salon David, situlah jalan dia ke bawah. Dan Ke kuburan, Bu ya? di kuburan ke bawah situ tempat kuburannya. Dan bapak tersebut berhenti di situ dan melihat dia sedang duduk di sana. Roh dari jelangkung yang memasuki atau yang kesurupan tadi sudah berada di pintu masuk ke Berarti kuburannya. pas ayah sama kakek ini ngantar mau ke kuburan tersebut, dia sudah menunggu, Dia Bu. sudah menunggu di atas jalan ke bawah. Jadi supaya ayah Rocky ini merasa yakin kalau saya mengantarkan roh atau semacam apa dibilang roh atau gimana ya bilang almarhum ini. Iya. Jadi bapak itu mengusaplah mata ayah, lalu ayah langsung melihat bahwa sebenarnya yang dilihat itu memang itulah orangnya. Yang dipanggil untuk bermain jelangkung itu, ya inilah orang. Inilah orangnya. Alhamdulillah.
memang itu pada kenyataannya. Dan boleh kita tanyakan ayah sendiri, tapi untuk bapak yang pintar ini dia sudah almarhum, tidak bisa kita tanyakan. Lalu bapak tersebut turun, ayo. Ibu mendengar cerita ini karena ibu tidak ikut, karena ayahlah yang ikut. Waktu itu kan ayah belum jadi suami ibu. Dia bercerita, saya disuruh melihat tadi, kata bapak tersebut. Jadi ini Bu, nasib yang kesurupan tadi bagaimana Bu? Sudah selesai, sudah diobati oleh bapak ini tersebut. Tadi kan ibu bilang yang masuk ke roh orang yang bermain jelangkung itulah teman ibu. Jadi kalau boleh ibu menjawab silakan jawab, kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi teman ibu ini ada nggak menyapa ibu? Yang Kan teman ibu yang masuk ke roh teman ibu yang masuk ke. Dia menyapa ibu. Di waktu itu ibu masih ingat posisinya masih di sini. Dia mengulurkan tangan dan saya merasa merinding sekarang kalau mengingatkan hal tersebut. Saya merasa takut dan juga merasa kasihan. Dia mengulur, Yanti katanya. Saya sedang merinding sekarang. Yanti. Jadi saya terpaksa mengulurkan tangan karena saya merasa itu teman saya sendiri. Niatan dia untuk mengulurkan tangan itu untuk bersalaman atau bagaimana? Itu saya tidak tahu, karena mungkin dia melihat saya terjadi, saya ini sosok teman dan saya juga teman dia. Mungkin dia merasa mengetahui ini teman, saya tidak tahu maksudnya apa. Yanti itu aja yang saya ingat, Yanti. Lalu saya mengulurkan tangan. Di dalam saya mengulurkan tangan itu saya merasa ketakutan. Karena apa? Saya memegang sosok tangan itu yang sangat dingin, otomatis tangan orang yang telah meninggal. Dan saya merasa ketakutan sekali dan juga merasa kasihan. Jadi dalam keadaan itulah pertama kali ibu berjumpa teman ibu yang sudah meninggal. Iya, teman ibu yang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Wajar sekali ya Bu, kalau menurut Rocky ia menyapa ibu karena ia adalah sosok teman ibu. Wajar. Dia sering main di rumah ibu dan di kamar sana. Setiap dia istirahat, dia tidur di kamar ibu di sana siang. Jadi teman-teman di rumah, sosok yang ibu ceritakan tadi yang masuk ke roh yang untuk bermain di langkung itu adalah teman ibu. Dan teman ibu ini juga pernah bermain di rumah saya yang ini. Yang di rumah ini. Ya ini. Dan kamarnya yang mana Bu? Yang kamar yang ini. Dia di pernah sini. tidur di situ. Ya istirahat siang, tidur di situ. Jadi itu teman akrab ibu ya? Waktu itu di SMA teman akrab karena dia di SMA PGRI dan ibu di SMA 1 negeri. Kami terpisah cuman karena negeri dengan swasta PGRI. Itu aja yang membuat kami terpisah, namun persahabatan kami tidak terpisah. Dan ibu pun tidak tahu apa yang membuat dia meninggal di waktu itu. Tahu-tahu ibu mendengar teman ibu ini meninggalnya sudah tidak wajar di air panas. Oke. Jadi menurut ibu apa yang harus kita jauhi untuk bermain jelangkung ini? Kalau Rocky dengar yang dari ibu ceritakan dari pertama sampai terakhir, itu banyak sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya. Ya, memang kalau ditinjau dari segi agama, kita tidak boleh percaya yang namanya, anggap ini kita mempercayai iblis atau sosok jin yang tidak sewajarnya kita percayai. Dan kita harus menganggap ini adalah sebuah permainan yang tidak harus kita
percayai. Dan juga kalau bisa hindarilah untuk bermain jelangkung ini, karena efek besar yang kita temui itu seperti yang terjadi pada kakak-kakak yang ibu lihat waktu itu. Diganggu sampai kesurupan. Kakak-kakak itu diganggu semalaman, tidak bisa tidur. Dan teman ibu ini yang bermain jelangkung ini mengalami kesurupan yang tidak bisa diatasi orang seperti kita biasa. Harus orang pintar yang bisa untuk menangani roh-roh yang masuk ke dalam tubuh teman ibu tersebut. Alhamdulillah, untung ada bapak itu sudah almarhum. Dia bukan pintar menjampi, tidak. Alhamdulillah, dia sosok yang beragama tinggi juga, bisa untuk membawa atau memulangkan roh jelangkung atau roh yang kita panggil tersebut, diantar kembali ke tempat dia berada. Jadi saya mengharapkan untuk anak-anak ibu atau generasi penerus, janganlah kita untuk bermain jelangkung dan kita merasa kasihan orang yang kita panggil, nanti dia merasa terhibur dengan permainan kita, tetapi efek negatif yang kita terima dari permainan jelangkung ini. Hanya inilah yang dapat ibu sampaikan sesuai dengan pengalaman ataupun yang telah terjadi pada diri ibu sendiri di waktu itu. Oke teman-teman, mungkin untuk segmen tanya jawab kepada ibu, khususnya untuk bermain jelangkung, cukup sampai di sini saja. Dan kita masih akan tanya-tanya sedikit lagi ibu kalau ada waktu ibu. Ya. Karena ibu banyak sekali pengalaman di dunia spiritual, kalau mau berbicara bu ya. Ya. Sangat tinggi. Tapi sekarang ibu nggak ada lagi bu. Tidak ada lagi bu ya. Bukan meninggalkan, tidak, tapi sudah nggak ada lagi bu ya. Gimana bu cara ngomongnya bu? Bukan tidak ada lagi, tetapi ibu mempergunakan sesuai pada situasi dan kondisinya. Umpamanya pada keadaan kenduri seko atau keadaan atau dalam acara adat. Jadi ibu saya ini juga pernah masuk ke dimensi lain. Kalau kata orang sekarang itu masuk ke dimensi lain. Tapi kalau kata kami orang Kerinci itu dikundo. Dikundo itu sama dengan apa? Dikundo itu sama dengan kita dibawa oleh makhluk halus. Jadi ibu dibawa dengan makhluk halus itu bagaimana? Apa atau jasadnya? Tidak. Atau rohnya yang dibawa bu? Gimana bu maksudnya bu? Ibu di waktu itu merasa saat itu dalam keadaan pingsan. Ibu berada di rumah, tetapi perasaan ibu ini di waktu itu merasakan sudah tidak berada di rumah, dan ibu dibawa oleh sosok orang yang besar memakai surban putih, dan ibu pun tidak mengenali siapa dia. Ibu tidur berapa hari itu bu pingsannya? Kalau tidak salah di waktu ibu itu 3 hari. 3 hari. Oke teman-teman, cerita ini akan berlanjut ke segmen kedua. Bagi yang penasaran, silakan tunggu. Rocky Project Channel dan ibu saya mengakhiri video ini.